Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dan kita lanjutkan pada acara yang selanjutnya, yakni acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Mauidhah Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sholihin Yusuf. Dan kami mohon juga beserta dengan doanya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shalli ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Mari dijawab yang agak keras, dijawab yang agak kompak, dan jawabannya yang benar. Allahumma sholli alaihi. Yang sering saya dengar jawabannya itu cekak
tapi tidak begitu jelas. Entah males atau memang tidak bisa, tidak tahu saya, atau mungkin dua-duanya. Saya ulang sekali lagi, monggo jawab yang keras, dan kalau tidak jawab saya doakan mudah-mudahan jawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Julasaul kurama, semua yang hadir, yang duduk, walaupun dengan mengeleset, walaupun dengan lesehan, tapi luar biasa kelihatan semarak. Dan duduk seperti inilah sebenarnya yang lebih enak, bebas, selonjor juga bebas, silo juga bebas, senden sama-sama teman adu geger juga bebas. Yang bawa anak kecil juga lebih enak, dua kaki diselonjorkan, anaknya ditidurkan di tengah-tengah paha, dan kalau nangis monggo ditetei, cuma menghadap sana. Utamanya yang saya muliakan Bapak Lurah. Pak Lurahnya hadir nggak? Nggak hadir tadi ya. Bu Lurah juga nggak hadir. Utamanya seluruh panitia yang tergabung dalam kepengurusan Masjid Al-Muhajirin, yang malam ini sengaja menggelar syiar agama dengan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ditakdir oleh Allah dengan awalan Allah menggerakkan hati panitia untuk mengundang saya, maka Allah lah saat ini yang menakdir saya ngaji di sini. Dan ini sudah yang ke sekali ini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan manfaat. Saya jujur saja sudah terkulina, terbiasa di Jawa karena masyarakatnya mayoritas Jawa. Saya berceramah dengan banyak versi, utamanya kalau sampean lihat di YouTube saya,
saya berceramah dengan versi nada-nada campur sari, karena di sini campur maka nggak pakai sari, maka campur saja supaya nanti semuanya bisa memahami. Tapi yang jelas saya ikut bangga dengan acara Maulid Nabi hari ini, malam ini, dan dihadiri yang luar biasa banyak. Dan ini saya yakin sebagian besar adalah jamaah Masjid Al-Muhajirin, betul? Sebagian besar yang hadir jamaah Masjid Al-Muhajirin, betul? Dan sampeyan yang jamaah Masjid Al-Muhajirin setiap hari 5 waktu rutin berjamaah, iya betul jamaah Al-Muhajirin. Saya tanya, apa setiap hari 5 waktu itu rutin berjamaah? Yang muni iya ketoki kurang pede. Ya memang begitulah rata-rata untuk momen-momen seperti inilah yang semangat, tapi untuk jamaahnya itu ya sama saja. Tapi alhamdulillah ini Masjid Al-Muhajirin luar biasa besar, dan saya yakin ini setiap subuh tidak penuh. Subuh yang adzan cuma 2 orang, tuwek kabeh. Ya memang perlu ada semacam gebrakan-gebrakan yang menjadikan daya tarik. Kadang-kadang masjid, musola itu yang datang itu kurang semangat. Karena apa? Faktor lahiriah dari masjid itu sendiri yang kurang tepat. Muadzine yo gak tepat, imamnya yo gak tepat. Lo imam itu kadang-kadang banyak action. Saya sudah sering kemana-mana itu meniteni itu ya menengeri. Itu banyak kakean action. Ada yang takbir Allahu Akbar standar, ada yang kalem Allahu Akbar mburi banter, ada yang ngarep banter mburi pelan Allahu Akbar. Dari awal sampai akhir Allahu Akbar, sehingga kedengarannya di belakang Allah ki apa. Ada seperti itu. Jangan banyak action, utamanya muadzinnya yang bagus lah. Sebab muadzin itu kalau bagus, enak, itu nanti yang jamaah juga semangat, betul enggak? Ya setidak-tidaknya kalau masjid seperti ini itu umpama begini pantas enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pantas enggak kira-kira? Ya minimal seperti itulah. Tapi kalau masjid seperti ini adanya begini bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah-tengah tidak kuat. Ayo sholat, balik semuanya. Kasihan delu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mudah-mudahan dengan momen peringatan Maulid Nabi malam ini, mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah ditumbuhkan hati kita semangat sholat berjamaah. Allahumma. Saya yakin kalau zaman semuanya setelah acara ini semangat dalam menjalankan sholat berjamaah, insya Allah
dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, urusan rezeki dan yang lain, insya Allah akan banyak diberikan solusi, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keberkahan, karena manfaat daripada sholat berjamaah itu. Ada 5 manfaat sholat berjamaah. Yang pertama, tidak akan melarat di dunia. Ada banyak manfaat sholat berjamaah. Yang pertama, tidak akan melarat di dunia. Melarat di dunia, ruginya tidak seberapa. Sholli iman ala pada sholli iman ala pada wal ali wal ashab wal ali wal ashab iman pada. Manfaat yang kedua, diangkat siksa kuburnya. Yang ketiga, menerima bukunya, menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya. Sholli yang keempat, meniti sirat seperti kilat. Manfaat yang keempat, meniti sirat seperti kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa ada hisabnya. Yang kelima, masuk surga tanpa ada hisabnya. Sholli iman ala Ahmada. Sholli iman ala Ahmada wal ali wal ashab wal ali wal ashab biman qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat, kita di malam hari ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan acara seperti ini, oleh Allah kita nanti di akhirat digolongkan dengan para sabiqul awwalun, orang-orang yang awal, digolongkan para siddiqin. Allahumma. Karena jelas barang siapa yang mengadakan peringatan Maulid Nabi, mengumpulkan orang, kemudian menyediakan tempat, menyajikan makanan dan lain sebagainya, maka orang itu nanti dikumpulkan dengan para siddiqin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita sekalian dengan peringatan Maulid Nabi hari ini, malam ini, kita sekalian oleh Allah ditumbuhkan semangat kita mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ini dihadirkan oleh Allah di dunia
merupakan suatu konsep yang sudah dirancang oleh Allah agar manusia di dunia ini pulang ke surga dengan selamat, agar manusia di dunia ini dapat meraih kebahagiaan, meraih keselamatan, meraih kesuksesan dunia sampai akhirat. Dan sesungguhnya kita sekalian ini semuanya pasti ingin sukses, ingin bahagia, ingin tenang dunia dan akhirat. Cuma kadang-kadang manusia, hampir rata-rata manusia itu di dalam mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan dengan cara-caranya sendiri. Manusia-manusia mungkin termasuk kita-kita ini yang di dalam mencari kesuksesan, mencari kebahagiaan dengan cara-cara sendiri yang jelas awalnya akan kelihatan berhasil, tapi endingnya akhir pasti kalambo munikal kok ya moh itu. Akhirnya pasti gitu. Saya itu kalau ceramah sama ndak gayung bersambut kurang pede saya. Soalnya saya sudah ndak ganteng kan begitu. Kalau sing rasan-rasan kok ganteng foto nih, itu diedit. Ganteng di dengan fotonya. Ya fotonya ya udah ceramah yang foto aja. Nah, dulu saya lihat, waduh foto saya kok seperti artis gitu. Perasaan saya tadi foto nggak pakai bedak, kok ternyata jadinya pakai bedak. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Manusia itu banyak keterbatasan, betul enggak? Pandangannya terbatas, pemahamannya juga terbatas, pemikirannya juga terbatas. Sehingga kalau kita ingin mengatasi masalah dengan pemahaman kita, dengan cara kita sendiri, dengan akal kita sendiri, tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah tambah masalah. Manusia itu sudah banyak masalah. Iya. Contoh sekarang, kalau kita dengan cara sendiri, pemahaman sendiri, cari rezeki, cari harta, panjenengan dengan cara sendiri, punya dalil sendiri. Orang itu kalau cari harta, kalau dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang halal, sulit. Wong mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ada seperti itu. Alhamdulillah saya ceramah dapat seberapa jam, itu yang mau pulang 2 orang. Alhamdulillah. Ya maklum pakai anak kecil ya, anaknya nangis, maka itu cara yang cerdas. Jadi kalau pulang karena anaknya itu cara yang cerdas. Makanya besok kalau ngaji, kunjung pengajian, bawalah anak kecil ya. Itu cara yang cerdas. Saya tidak berani melarang, apalagi yang pulang ditelepon suaminya, mama cepat pulang, jamunya sudah bereaksi. Penting itu daripada ini gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak orang yang punya dalil seperti itu, buat dalil seperti itu. Mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Akhirnya dia cari uang dengan cara-cara menurut akalnya sendiri, tanpa dengan dasar agama, dengan liwat al nyolongu, liwat al ngentitu, liwat al kurup siu, liwat al sembarang kali dan seterusnya. Akhirnya apa? Liwat jual sabu. Kelihatannya awalnya itu akan berhasil, beli rumah 3, beli mobil langsung 4, istri 3, janda semuanya. Ya, tidak tahunya jangankan di akhirat gagal, di dunia
dunianya sudah gagal, ternyata 2 tahun ketangkap KPK. Awalnya endingnya memang enak, tapi akhirnya pasti tidak enak, pasti gagal. Tapi kalau dengan konsep agama ya pasti. Di Al-Quran sudah banyak contoh bagaimana Qarun dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa. Qarun membenci Nabi Musa, sukses Qarun karena kaya raya, sampai kuncinya dipikul 70 orang tidak nutup. Qarun itu jangankan hartanya, gembok itu tidak punya sampai. Tapi akhirnya apa? Oleh Allah ditenggelamkan di bumi. Fir'aun dengan caranya sendiri, dengan cara membunuh anak laki-laki biar tidak mendongkeng kedudukannya. Dia mengaku yang paling kuasa sehingga menjadi Tuhan, tapi akhirnya apa? Karena tidak ada ketaatan kepada Allah, tidak mau ajaran Nabi Musa. Raja Fir'aun ditenggelamkan, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Gagal semuanya. Nah, di dunia ini banyak ada pekerjaan menawarkan 2 opsi. Suatu instansi menawarkan 2 opsi, yang satu gajian 10 juta tapi nyuap 50 juta. Bapak Ibu, nyuap itu halal apa haram? Jangan sampai muni halal sampean. Adik muni halal langsung tak kokon syahadat sampean. Nyuap itu, nyogok itu halal apa haram? Haram. Tapi dengan nyogok 50 juta, gajian 1 bulan 10 juta. Yang opsi satunya ndak nyogok, tapi hanya 1 juta. Secara lahiriah kelihatan yang cepat kaya yang mana? Yang gajian 10 juta secara lahiriah. Tapi ternyata enggak. Berjalan 3 tahun, ternyata yang lebih kaya yang gajian 1 juta, yang tidak nyogok, karena yang berbicara adalah faktor barokah. Yang nyogok 50 juta, 3 tahun rumah masih kontrak, mobil tidak punya, beda motor kreditan, istri minggat. Tapi yang tidak nyogok, Masya Allah, bisa beli rumah, bisa punya mobil Innova. Ditanya oleh yang nyogok, "Hei kamu, 1 juta, saya 10 juta, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya beda motor, tapi kamu 1 juta, kenapa kok bisa beli Innova?" "Saya adalah barokah." "Apa penyebabnya?" "Warisan mertua." Ya delalah kersane Allah. Yang nyogok 1 juta dapat mertua bandar judi online. Lah ini saya bicara begini, masalahnya ya banyak. Yang sekarang orangnya hadir, terang hadir. Iya, judi online hadir. Orangnya melototi saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah faktor barokah. Lah kita sekalian juga seperti itu Bapak Ibu sekalian, yang semuanya ini ingin bahagia dunia akhirat. Mari pakai konsep yang telah diberikan oleh Allah. Kalau tidak, awalnya aja kelihatan akan sukses, tapi akhirnya endingnya pasti gagal. Keberkahan tidak diberikan oleh Allah. Nah, contoh kecil saja, jujur saja, yang kaula muda itu, kaula muda mau cari jodoh, mau berkeluarga lewat pacaran. Jujur saja, pacaran itu konsep Quran bukan? Bukan. Coba cari dalam Al-Quran, mulai surat Al-Baqarah sampai surat Nas, adakah ayat Quran yang berbunyi ya ayuhan nasu pacaru wa genda'anu? Tidak ada. Makanya
bagi anak-anakku yang masih perawan. Kalau depan ini kan sudah beyok-beyok semuanya ini. Yang masih perawan-perawan ya ndak usah pacaran lah. Kalau istilahnya ingin kenalan ya lewat miss call saja. Kalau sudah kenalan mau rencana nikah ya lewat miss call, apa tuh lewat video call. Ndak usah ketemuan. Kalau nanti ingin cium kipetnya aja. Karena kalau udah ketemu nanti setan yang ketiga gitu loh. Setan yang ketiga kalau sudah ketemu setan ini muni cara Jawa nyedek dekatkan lais cedek ngambungo kalau sudah ngambung terus no. Janganlah kau termakan bujuk rayu setan di saat duduk berkencan, di saat pacaran, walaupun di dadamu gemuruh penasaran, tetapi itu semuanya tetaplah larangan. Jangan kau termakan rayuan, jangan kau gampang menyerahkan, jangan takut cinta diputuskan, tunggu saat pernikahan. Wahai kawan-kawan, jangan kau kotori rasa cintamu, cinta murni dan suci. Wahai kawan-kawan, jangan kau nodai cinta suci itu anugerah ilahi. Haus minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. 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 Minum yang seperti ini adalah minum yang dicintai Allah. Di saat kamu minum fayahmadu alaiha, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza syariba syarbata fayahmaduhu alaiha. Sungguhnya Allah itu ridho, senang terhadap hambanya di saat minum satu minuman geleget alhamdulillah, seperti saya tadi geleget alhamdulillah sampai kelima kali alhamdulillah 5 kali. Ini yang disenangi Allah. Saya tanya, jangan pernah minum seperti saya ini? Enggak pernah. Saya cuma kali ini saja kok ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi sungguh ini sungguh, masa orang Islam minum dengan berdiri glok 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 glok. Ini manusia apa kerbau? Dengan pakai tangan kiri sekalian, masya Allah. Ini peringatan Maulid Nabi dengan menolak dari Rasulullah SAW. Setelah ngaji ini minum dengan tangan kanan, insya Allah. Insya Allah pakai tangan kanan, baca Bismillah, Alhamdulillah, syukur, Bismillah awal, minum, Alhamdulillah, Bismillah lagi, minum, Alhamdulillah, Bismillah lagi, minum, Alhamdulillah. Insya Allah itu akan dari obat segala penyakit. Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah. Makanya walhasil kita sekalian ini hidup harus pakai konsep yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai konsepnya Rasulullah. Kita meniru akhlaknya Rasulullah. Kita meniru, kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal
اليوم الآخر ذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik dalam segala hal, urusan pemerintahan, dalam hal bekerja, dalam hal rumah tangga dengan istri-istrinya. Masya Allah, Rasulullah benar-benar berikan contoh. Bapak Ibu sekalian, ada suatu kisah Rasulullah itu sangat harmonis di waktu saat makan bersama Sayyidah Aisyah. Kemudian di antara lauk pauk yang digigit oleh Sayyidah Aisyah, tempat gigitan giginya Aisyah itulah yang kemudian digigit oleh Rasulullah. Minum juga begitu, berkas gelas tempat yang diminum oleh Aisyah itulah yang ditempati oleh Rasulullah untuk meminumnya. Kalau kita kan enggak, orang laki-laki itu kalau minum yang istri lipstiknya blenger, minum lipstiknya kelep lekat di gelas, minum sisihnya gini. Jijik dengan istri, tapi Rasulullah enggak gitu. Akhirnya Allah senang, kemudian juga romantis. Itulah Rasulullah. Kemudian tidak menyakiti istri. Makanya kalau kita bisa meniru, insya Allah mudah-mudahan, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, karena kita semuanya ini rencananya mau pulang ke akhirat, betul enggak? Tempat asli kita sekali pada dasarnya adalah akhirat. Di dunia ini adalah kita hanya mampir minum saja. Walhasil kita ini penduduk akhirat yang masih ada di dunia. Semuanya akan pulang ke akhirat. Makanya ada banyak jalan di dunia ini, semuanya akan ke akhirat. Yang sekarang berdagang terus, dagang terus, nanti akan datang ke akhirat sendiri, ya kan? Yang sekarang jadi lurah terus, kalau tidak ada masa bakti jadi lurah terus, nanti sampai akhirat sendiri. Saya ceramah terus, nanti sampai akhirat sendiri. Dan itulah memang sudah pakem. Walladzi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana kafur. Dialah Allah yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, dan kemudian menghidupkan kalian lagi. Pakemnya manusia itu ya tiga itu. Pokoknya kalau namanya manusia ya tiga itu harus mengalami semuanya. Hidup, mati, hidup. Ayo sama-sama. Hidup, mati, hidup. Bahasa Jawa, urip, mati, urip. Sangkas, urip, mati, urip. Ngaji dengan saya itu enak, gampang dipaham, materinya tidak muluk-muluk. Nanti pulang ditanya tangganya, gimana pengajiannya? Urip, mati, urip. Loh iya, suami nanti dikabari, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah pulang lah yang? Sudah ya Pak. Gimana? Urip, mati, urip. Kalau tidur ya dibangunin biar dapat pahala. Mas bangun. Apa? Urip, mati, urip. Itu namanya bagi-bagi pahala. Iya. Hidup pertama sekarang. Setelah hidup ini Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau harus mati. Harus mati. Cuma kapan matinya tidak tahu. Ya, namanya aja mati. Tapi yang jelas di saat kita mati kita tidak bisa apa-apa, betul enggak?
Makanya kalimatnya kan mati, ada 4 kalimat, M-A-T-I, mati. M, manusia pasti akan mengalami, betul? Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Di saat ajal sudah tiba, maka kita tidak bisa menolaknya. Makanya ada ungkapan seorang ulama, kamu silahkan maksiat, tidak sholat silahkan, tidak puasa silahkan, maksiat silahkan, tidak apa-apa silahkan, tapi dengan catatan kamu di saat mati datang kamu bisa menolaknya. Kalau tidak bisa ya jangan maksiat. Yang gagah, yang perkasa, yang ganteng, yang jelek, di saat ajal datang tidak bisa menolaknya. Kalau dalam persuluhan perwayangan itu ada gini, paribasan sekti montro guno, kan seperti itu. Orang tedas papak paluning pandai sisaning kurindo, kan seperti itu. Bisa mencolot tanpa sutang, bisa ngabur tanpa suwiwi, tapi kalau mati wis teko moro ora bisa mohoyo. Zaman cari dalang yang kotaan sama cangkem ndak ada, Pak. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, itulah. Dan kita itu setiap hari selalu diincar oleh malaikat Israel, ya kan? Makanya ada syair Jawa itu, ilingo sira manungsa aja enak-enak seneng ning malaikat jurupati lirak-lirik marang sira ngelirike malaikat arep njabut. Sapa muni telo gone njabut ngenteni dawuhe sing maha suci. Sakwise didhawuhi banjur tandang karo kandha, aku iki mung sak derma, kowe ora kena semaya. Yuk bareng, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Bisa kas, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang namanya kematian. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diakhiri dengan husnul khotimah. Bagaimanapun yang jelas kita semuanya ini, itulah harapan kita, husnul khotimah. Kemudian yang kedua, Allah yang maha tahu. Kapan mati kita, di mana mati kita, Allah yang maha tahu. Berapa lagi umur kita, Allah yang tahu. Tapi bagaimanapun panjang umur kita, tetap sebentar, kan? Seperti saya sekarang umur 58 tahun. Kalau saya dimatikan oleh Allah 98, kan 40 tahun lagi sudah mati saya. Iya. 40 mati. Mas Bansen atau mungkin Bapak Nur, berapa Pak Nur? Umurnya berapa? 65.
Pak Nur ini umur 65 sekarang. Kalau Pak Nur ini dicabut oleh Allah umur 105, kan tinggal 35 tahun, masih lama. Iya. Banser berapa sekarang? Yang sini? Dan 37 tahun. Umur 37 tahun. Kalau ditakdir oleh Allah mati 38, kan kurang setahun lagi. Lawassalam Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, itu namanya kematian. Kemudian T, tidak harus tua dulu, betul? Nah, kenyataannya yang muda masih banyak yang meninggal, yang tua masih meger-meger gitu kok. Banyak, tidak harus yang tua dulu. Malah jujur saja, yang remaja malah lebih banyak. Tapi yang masuk akal juga, kenapa remaja lebih banyak yang meninggal? Karena secara lahiriah, penyebab lahiriah kematian itu adalah para remaja yang paling banyak. Penyebab kelahiriah yang paling banyak kematian adalah remaja. Contoh sekarang tawuran, itu rata-rata remaja, jarang lansia tawuran. Anda pernah dengar ada tawuran antar panti jompo? Tidak ada. Kalau ada tawuran antar panti jompo, mungkin yang matinya mati bukan kejotos, hanya kentekan cas gitu aja. Geng-gengan sepeda motor, remaja apa lansia? Remaja. Masa ada lansia naik sepeda motor ngebut? Lansia itu ya kalem-kalem, beda motornya juga tua, tahun 80 RC. Jalan naik tidak dikan, bensin entek menang. Tapi kalau remaja, masalah pernah saya melihat, menemui sendiri, memergoki sendiri di daerah Tuban sana, masalah berjajar anak 10 malam hari jam 1 malam. Ya Allah, di saat jalan barusan dibangun kan masih bagus buat balapan. Di jalan nasional kok kendaraan dari 2 arah di stop semuanya, sama-sama gini. Setelah bendera dikibarkan serot langsung sentek. Siapa yang ngerasain mulut saya knalpot tadi siapa? Masya Allah. Itulah kematian. Banyak remaja penyebabnya. Kemudian aborsi, remaja apa lansia? Sama pernah tahu ada kayak nenek-nenek umur 80 tahun melaku unu kemana nek? Gugurkan kandungan. Yang banyak ya kebelet kenceng itu. Wah nek kebelet nak. Kemudian kembali lagi, nggak jadi nek, sudah habis di jalan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah kematian. Tidak harus tua dulu dan tidak harus sakit dulu, betul enggak? Nyata di rumah sakit ditungguin, yang nungguin sehat, yang sakit sudah dioksigen, ambekannya nafas sudah kempis. Lo yang nungguin lo sehat mati, padahal barusan habis lemper 3 kelelekan setaples. Astagfirullah. Itulah contoh. Makanya kita jangan istilahnya bangga diri, dan kemudian seterusnya adalah ingatlah selalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena bagaimanapun hadirin, kita ini adalah punya penyakit
yang kita tidak terasa. Apa itu? Penyakit al-wahn, cinta dunia. Dan itu bisa menutupi ingat kita terhadap kematian, lupa akan kematian. Sehingga apa? Kabar-kabar akhirat, kabar-kabar tentang surga, kabar-kabar tentang neraka jarang menjadikan kita berekspresi. Dengar kabar surga ya tidak ada ekspresi, dengan kabar neraka tidak ada ekspresi, biasa saja. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada ekspresi ya, biasa-biasa. Yang selonjor ya tetap selonjor, dinggluk ya tetap dinggluk, nunduk. Tidak ada ekspresi kok terus ada ekspresi orang yang mutakin nanti di taman-taman surga. Ya subhanallah, subhanallah, berarti kan gitu. Tapi tidak, biasa-biasa saja. Dikabari dengan neraka yang tidak ada ekspresi. Padahal saya teringat keterangan kiai saya dulu, dan insya Allah itu benar. Siksa neraka yang paling ringan, manusia nanti akan diberikan sandal dari besi. Di saat memakai sandal itu otak ini mendidih. Tidak ada ekspresi kan, biasa-biasa saja. Nah terus gimana? Kemudian kalau anda itu pikirannya ke akhirat, saya cerita tentang neraka yang sangat kecil ini, terbayang pikiran sampean, tergambar, sehingga nyambung di hati bergetar, dan kemudian sambung kepada lisan, kepada mulut dengan refleks Masya Allah, jadinya gitu. Tapi kenyataannya zaman biasa-biasa saja. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu ini momen-momen yang luar biasa. Mari saya tak cerita tentang neraka satu kali lagi yang paling kecil. Nanti saya berekspresi sama-sama yang mengucapkan Masya Allah itu ya. Ya, tak ulang sekali lagi. Hadirin, neraka yang paling ringan itu nanti manusia akan diberikan sandal dari besi, dan di saat memakai sandal itu otak ini mendidih. Ya gitu. Tapi kan ini latihan. Ya Allah, jangan diterus-teruskan. Tapi kalau memang seperti itulah, kenapa kok manusia itu hampir rata-rata sedunia kalau dengan surga ya ndak heran, cerita neraka ndak takut, ndak ada ekspresi. Ini sebenarnya kalau kita mau merenung ya tadi, kita kena penyakit tidak terasa, kena penyakit cinta dunia, hubbud dunia, sehingga sudah menyelimuti di hati. Maka di saat ada cerita kabar akhirat tidak ada ekspresi. Mulane saya ini insya Allah doa saya mandi karena saya musafir. Yang hadir di sini saya doakan, mudah-mudahan yang hadir di semuanya oleh Allah diberikan rezeki yang banyak. Nah, nyata kan? Di Plokoto lo gak ngerti gitu loh. Masya Allah, padahal rezeki itu walaupun toh halal gitu, itu pasti ada dampaknya gitu. Bisa membuat orang itu pikiran berubah. Padahal halal. Saya kan contohkan orang yang uangnya banyak, pikirannya bertambah. Maka tidak mau di warung eprek-eprek, itu tidak mau. Di restoran gitu, di restoran ditanya oleh yang jual, mau apa Pak? Ciumi, bukan cumi-cumi, ciumi. Tapi kalau uangnya sedikit, pas pikirannya makan di warung kaki ini Pak, makan apa? Rawon? Enggak, pecel aja. Minumnya apa es teh? Enggak, air putih saja, soalnya uangnya cuma 5.000. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah. Makanya
Ingat mati harus sering kita ingat. Karena apa? Karena mengingat akan kematian akan menjadikan kita akan semakin hati-hati dalam kehidupan di dunia ini, akan bisa menggerus kecintaan terhadap dunia ini, akan sadar bahwa dunia ini tempat yang sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Lah bagaimana untuk mengingat mati? Ya pertama, bolehlah dengan media kita menggali lubang sendiri di depan rumah yang sesuai dengan ngubur orang meninggal itu, 2 meter musuh, 1,5 meter atau 1 meter, dalamnya 2 meter. Untuk apa? Untuk tidur sementara, mengingat mati. Di saat hati keras, ibadah mau tidur situ 2 menit, ingat mati, hati lentur, semangat ibadah. Besok 2 hari lagi, kedua lagi, tidur lagi. Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa begitu, bisa beli kain mori secukupnya, dibungkus dengan baik di lembut yang bagus, diletakkan di lemari, ditulisi bungkusku, sehingga nanti kalau kita itu mau pergi buka almari, ingat, oh bungkusku, seperti itu. Ingat mati. Masih takut? Dengan cara yang lain. Bagaimana? Kalau ada orang meninggal, takziah. Kalau bisa takziah itu jangan di luar. Kalau memang mayitnya belum dikebumikan, belum dikubur, datangi. Apalagi temannya, datangi. Buka kain penutupnya dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua adalah milik Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Temannya dibilangi, ya sudahlah, kamu ini teman saya, kesana kemari, kamu dan saya runtuh-runtuh kesana kemari, tapi ajal menentukan lain. Sampean sekarang mati dulu, tapi jangan khawatir, saya juga akan menyusul kamu. Mayatnya melek kapan? Jadi kancane orang mati ngomong-ngomong. Muhammad. Terus itu mengingatkan kita, mulai dari mengkafani, memandikan, mengingatkan kita, oh ternyata nanti akan begitu, saya begitu. Di saat kemudian diletakkan, dikira dipikul dengan orang empat, dengan bacaan kalimah thayyibah yang lagunya khusus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sini juga begitu. Oh, berarti ya sama. Artinya apa? Oh, lagu seperti itu untuk mengiringi jenazah itu tidak ada hadisnya. Maksudnya karena sudah tradisi ya pantas. Jadi umat di saat dirubah dia sulit, ya disulit. Coba sekarang di waktu saat ada jenazah mau berangkat ke pemakaman, rubah lagunya dengan lagu indung-indung. Pak Mudin mengatakan, ini baiknya saya, bagus, baik, mari kita berangkatkan Rasulullah Muhammad. Oh, lagu indung-indung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yakin malam hari mutinya di mimpi mayitnya bilang sip. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, tapi bagaimanapun kita harus sadar bahwa kepantesan, bahwa keluasan semuanya karena manusia kita ini masih ditunggui dengan yang namanya roh. Betul? Betul. Kalau sudah tidak ada rohnya, tidak pantas, tidak luas. Tertawa pantas karena masih ada rohnya. Tidak ada rohnya mati, tertawa sampai medeni wong. Waktu di kuburan jalan ada bunyi hihihi, melaju sampai, ya kan? Kemudian sampean jejer dengan teman sekarang yang duduk berdampingan, mau kan apa? Masih ada rohnya. Coba ini malam hari lampu mati, gelap gulita, terus ada sampingnya putih kabeh melaju sampean. Tadi tidak ada kok sekarang ada. Itulah makanya
di saat kita sudah ditinggalkan roh. Yang namanya rogo jasad tidak ada gunanya, walaupun itu cantik, walaupun itu gagah. Maka benar apa yang dikatakan Bang Haji Umar Mahirahmat, sangat setuju saya. Saya termasuk penyanyi yang buat syair yang bisa untuk mengingat ya Bang Haji Rumah itu. Dan saya alhamdulillah Bang Haji Umar dengan saya ternyata kakeknya itu sama tuanya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah ke kubur dalam perut bumi. Goroanku bejat ini ngomong ada. Ayo nyanyi dok, longgoh tok dibayar. Salam Muhammad. Ayo toh pertemuan. Ayo sebutan bangke. Gak iso. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teringat Allahumma. Ini metode mubalek Arab istirahat ya seperti ini. Ini pertemuan ini pertemuan. Halo, masih bujur bangke pertemuan gitu. Sebujur bangke ya.
Muhammad. Nyuara itu yang maksimal gitu loh. Mbok tokne alon-alon ya angel gitu. Ayo tak jak sairan Jawa ya. Jasad wis gak ono gunane. Ndak usah dimusiki. Lek wis ditinggalne nyawane, bondo donya lan anak bojone kabeh mesti ditinggalne. Jasate cepet dikubur, anak bojo wis emoh campur. Najan urip tunggal sak kamar tidur, tunggal amben tunggal sak sholatullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. yen urip awake dihiasi emas inten gelang ali, tapi bareng wis gelang kalung mesti diprek. Wajah ayu dan body seksi, sing uripe dipuji, tetapi bareng wis sing berharga rosoan mesti. Mula gagah jok kakean dadi wong ayu ojo kem ilingono akhir jasadmu lek wis mati didol ora lan ya sapa sing gelem jajal tawakno ning tanggamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Shalawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seringlah kita ingat akan kematian, karena itu akan menuntun kita satu, kita tahu tentang urusan dunia, bahwa dunia ini semata hanya titipan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidak ada yang namanya kesenangan dunia kecuali hanya senda gurau dan permainan. Yang namanya senda gurau permainan tidak akan apa, tidak akan pulang. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya akhirat itu adalah desa yang sejati, tempat yang sejati. Maka yang namanya kesuksesan yang sejati, kesuksesan yang di akhirat. Kalau di dunia ini belum sejati, Anda berhasil karir politik mulai dari RT sampai presiden berhasil, Anda pembisnis yang berhasil mulai dari nol sampai berhasil miliaran bahkan triliunan, tapi itu semuanya belum finish, karena semuanya akan ditinggalkan. Betul? Hartanya banyak, tanah ribuan hektar, mati kerikil satu ndak dibawa. Mobil banyak puluhan ratusan, mati rodanya ndak ikut. Jangankan rodanya, pentilnya aja ndak ikut. Istri cantik-cantik, masya Allah, mati yang seneng tetangganya. Alhamdulillah, saya yang neruskan. Sementara yang mati berat karena cintanya kepada istri mengalahkan cintanya kepada Allah, sehingga berat. Ya Allah, jangan dulu ya Allah, istri saya cantik, sudah tidak bisa jatah sudah habis, tetap berangkat. Berat karena istri
istrinya cantik, cantik beda dengan istri yang jelek, ireng nyelatuan bisa. Udah ya Allah, monggo ya Allah, saya ingin ketemu dengan bidadari ya Allah. Ikhlas ya Allah, sudah saya belenger ya Allah dengan istri yang galak ini ya Allah. Makanya sama jaga diri, jangan galak-galak. Wanita itu Masya Allah, kalau pada suami itu sholihah, taat kepada suami, sudahlah sholat fardu saja, maca Quran gak usah suwi-suwi, dijamin surga. Khamsatun akmalulahumul jannah, ada orang 5 yang ditanggung oleh Rasulullah masuk surga. Atau dengan kata lain, khamsatun wajabat ahlul jannah, orang 5 yang wajib masuk surga. Yang pertama, az-zaujatu sholihatu al-muti'atu li zaujiha, wanita istri yang taat, yang sholihah, yang taat kepada suami, sering nyenengi bojo teko. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah sampean sudah datang, mau makan apa, mau minum apa, dengan saya butuh sekarang apa nanti, kalau sekarang saya tak mandi dulu, wis gak usah sholat tahajud swargo. Tapi ada yang suami datang, Masya Allah, Dik, ku kayak kopi, ngopi, kamu masih pada sholat rokok sampean. Allahumma Muhammad. Tapi yang laki-laki jangan mentang-mentang laki-laki suami cari nafkah, cari rezeki, cari uang terus mentang-mentang pada istri. Jangan, tetap innallaha yaghdabu kulla rajulin ja'dhariyin jawadin. Sungguhnya Allah itu marah murka dengan laki-laki yang kasar, laki-laki yang semaunya sendiri, mentang-mentang mencari duit kepada sang istri, bentak-bentak dan lain sebagainya. Istri itu jangankan dibentak, dengan kata-kata yang menyinggung saja hatinya sakit. Kalau sudah sakit, Masya Allah, lebih parah dari sakitnya tangan yang kena pisau. Kalau kena pisau yang sakit adalah tangan, pakai obat merah sembuh, tapi kalau hati sembuhnya lama. Sehingga akhirnya malam Jumat yang biasanya begituan, sudah marah, tidur tuh lambangnya tutup, dia tidur terungkup, nggak bisa diberingkal karena di Alteco. Masya Allah, yang lagi buka pintu, Assalamualaikum, nggak salam-salaman. Loh, ini malam Jumat loh sayang, nggak Jumat-Jumatan. Biasanya kan di malam Jumat, nggak usah. Terus kapan? Jumat depan. Lah saya sudah begini, ini sudah ngilu, tatapmu tembok. Masya Allah, loh kamu itu kenapa sih Dek? Kok marah-marah begitu? Salah saya apa? Salah saya apa? Salah saya apa? Nggak kerasa, nggak terasa kamu? Nggak merasa? Hatiku sakit lah dengan katakan seperti itu. Masya Allah, itu loh gurau Dek. Gurau nggak seperti itu. Ya udah, maaf, nggak bisa. Atau sekarang bagaimana? Nggak jadi. Ya udah, nggak apa-apa. Laki-laki jangan ikut marah, kacau nanti. Sudah, enggak apa-apa. Tapi kalau sama enggak mau, saya ada penting lain. Penting apa? Gini loh, saya mau tanya. Katanya kamu kan malam Selasa besok mau nyelameti, mau haul Bapak Ibu. Itu udah jelas tanggalnya Mas, undangannya udah jelas. Orang berapa yang diundang? 300. Maksud saya itu berkatnya dijatah berapa? 30.000. Nah, terus jumlahnya berapa? Ya 9 juta. Itu belum rawonnya. Nanti rawon semuanya 300, ya 3 juta 10.000 per satu piring. Ya udah, belum akuannya berapa? 1 juta. Berapa? Ya 4 juta dan 9 juta toh. Berapa? Ya 13 juta. Ya udah, kalau begitu ini loh uangnya tak bawakan. Mana? Ini ada 25 juta. Kok banyak? Sudah kalem sudah.
Ya, ini dapat rezeki. Nanti yang 13 juta untuk acara-acara selamatan itu. Nah kemudian sisanya untuk kamu, sudah untuk apa saja. Ya udah sekarang aja mari. Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi itulah wanita yang solikah, yang taat dengan suami dijamin surga. Jadi kematian yang jelas kalau sudah datang kita tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang kita bawa, tanah yang banyak, mobil yang tidak akan itu. Hakikat dari kehidupan kita yang abadi, kehidupan yang finish, yang sukses finish adalah seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dihindarkan oleh Allah dari jilatan api neraka dan dimasukkan surga, itulah yang namanya sukses yang finish. Kalau belum dari akhir di akhirat itu belum finish, karena kalau di dunia kesuksesan masih akan ditinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu. Maka terusnya ayat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan sampai kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Jangan. Karena apapun bagaimanapun kita itu banyak yang tertipu. Allah meringatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu semuanya, harta-hartamu dan anak-anakmu, sehingga kau lupa kepada Allah, kau lupa akan akhirat, kau lupa akan Al-Quran. Dan kalau terjadi, faulaika humul khasirun, maka kamu akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Kalau rugi di dunia tidak seberapa, Bu, ya. Dagang bangkrut, cari modal lagi, merantau keluar pulau, merantau keluar negeri, buat dagang lagi, cari modal lagi, sudah habis lagi, pinjam mertua, pinjam tetangga dan sebagainya, jualan warisan mertua kalau ada. Tapi kalau akhirat tidak bisa. Makanya jangan sampai menipu dunia ini. Loh, kok diam semuanya? Karena banyak kita tidak terasa tertipu oleh urusan dunia banyak. Jangankan dengan mobil yang mewah, jangankan dengan istilahnya uang yang banyak, dengan HP itu kita sering tertipu, ya kan? Dengan HP kita sering tertipu, lupa zikir, lupa baca Al-Quran. Jujur saja hadirin hadirat, saya tanya, jawab dengan jujur, durasi sampean semuanya pegang mushaf baca Al-Quran dan pegang HP-an lama mana? HP. Sampai ada syair begini, podo lali karo Quran, luweh eling karo bar adus goleki, tangi turu ngrayai, pancen bener niku kula. Ya jujur ya Allah, memang Bapak Ibu sekalian, HP itu adalah nikmat. Karena dengan HP semuanya jadi mudah. Saya diundang oleh panitia, cukup di WA, Masya Allah sudah jelas. Ya, terus berhubungan lain semuanya enak dengan HP. Sungguh, tapi kalau nikmat kita itu bisa mensyukuri, maka akan mendatangkan ridho Allah, mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau nikmat itu kita kufuri, maka dengan nikmat itu akan mendatangkan kesengsaraan. HP itu juga begitu.
Kalau dengan HP Anda banyak buka artikel-artikel yang bermanfaat, konten-konten yang bermanfaat, konten-konten ibadah, konten-konten semangat tahajud, sehingga Anda menjadi orang yang tekun beribadah, dengan HP mengantarkan ke surga. Tapi kalau dengan HP yang bukan ada konten-konten yang berpengaruh negatif, konten-konten pornografi, sehingga akhirnya Anda menjadi orang yang jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, maka dengan HP mengantarkan Anda ke neraka. Makanya namanya HP harus pilah-pilah. Singkatannya handphone. Handphone ada berapa hurufnya? Mari kita hitung. 1 H A N D P H U N E. Per huruf ini yang jumlahnya ada 9 akan saya uraikan dan nanti cocok faktanya dengan HP di lapangan. Kalau tidak cocok saya uraikan di lapangan, jujur saja saya tidak usah disamai. Tenang itu. Tapi kalau cocok, sampai nambahin. Allahumma Muhammad. Ayo bareng-bareng sekarang. Fakta enggak? Yang pertama, hampir semua orang punya. Fakta enggak? Fakta. Yang hadir di sini boleh dikatakan yang punya HP 99,9% punya. Betul enggak? Nyata, fakta. Kemudian yang kedua, anak muda lebih pandai mengoperasionalkannya. Betul enggak? Betul. Ini bibi yang di depan punya HP masih pinter anaknya. Jangankan TikTokan, jangankan Facebookan, Instagraman, Twitteran, WA itu pinter anak. Masih ya. Saya lihat anak saya kalau WA pegang HP itu begini. Nah, dari jempolan yang maju gini. Kalau ibu Anda gini. Kadek keliru. Masya Allah. Dibelikan HP oleh anaknya karena ibu-ibu semua sudah punya HP, saya kalau tidak punya sendiri. Dibelikan oleh anaknya pergi, ibunya di WA. Ibu sudah makan, keren. Ibunya pegang HP, kemudian balas WA. Ditulis dengan keinginan menulis kalimat wes, dibaca oleh anaknya tidak wes, was. Ternyata memang dan itu berjajar. Lalu saya itu pernah kebingungan kok. Bingung. Barusan ngaji dari suatu tempat acara walimah, pulangnya juga baik-baikan. Ternyata setelah saya dari rumah di WA oleh panitia dengan kalimat bahasa Jawa, matur nuwun yai. Tak baca itu bingung saya aku itu apa? Saya tidak merasa apa-apa kok sampai panitia WA seperti ini. Bingung saya. Matur nuwun yai, matur nuwunnya benar, yainya yang salah fatal, y-nya itu keliru T. Saya bingung. Ternyata saya lihat apa sih, ternyata benar memang Y dan T dalam keyboard HP itu jejer. Mungkin nombolnya kesusu, bijinya lebih besar, nombol Y meleset dengan T. Akhirnya matur nuwun darwes. Insya Allah. Ayo fakta itu. Kemudian seterusnya N, nampaknya banyak yang sudah kecanduan. Betul? Artinya kecanduan apa? Sehingga tidak bisa pisah dengan HP. Akhirnya di mana-mana selalu bawa HP. Entah istri, entah suami, anaknya tidak bisa ketinggalan. Sang suami pergi dari rumah, pergi jarak jauh, dapat 50 kilo, kembali lagi karena HP-nya tertinggal. Sang istri tanya, ngapain mas pulang? HP tertinggal. Dik, Masya Allah, ya biarin saya yang merawat di rumah. Tidak bisa rahasia. Istri curiga akhirnya, kok sudah jauh pergi taruh puluhan kilometer, kok pulang gara-gara HP. Istri punya firasat, jangan-jangan di dalamnya ada chat wanita lain.
Akhirnya tenan sungguh kontak itu dilihat, dibuka HP yang suami, ternyata ada nama wanita yang dirahasiakan dengan nama Mak Lampir. Istri marah, ini yang kau rahasiakan. Saya tidak bodoh mas, kau rahasiakan dengan nama siapa Mak Lampir, dan saya tidak akan bingung, saya tahu itu. Akhirnya istri marah, Mak Lampir akan dicelatu, Mak Lampir di miss call. Ternyata yang bunyi HP-nya istri sendiri. Karena apa? Karena istrinya cerewet. Akhirnya kontak istri diganti Mak Lampir, sehingga kalau ada miss call Mak Lampir, oh istriku ini harus saya angkat, diangkat, ngamuk Mak Lampir. Akhirnya istri juga marah, kontak suami diganti Grandong. Gara-gara HP satu rumah isinya setan dua. Ya Allah, nyata. Kemudian P, nyata ndak, fakta ndak, pulsa jadi kebutuhan pokok, betul? Nyata. Zaman pernah ngisi HP dengan gedang goreng? Ndak pernah. Kemudian H, hari-hari kita durasi waktu habis untuk itu sering bergelut dengan HP. Jangankan urusan zikir tidak lupa, urusan pekerjaan rumahnya sering lupa. Suami marah-marah, lantai masih ngeres kotor tidak disapu, cucian masih mombruk, korah-korahan masih sembelasa dan sebagainya, karena istrinya HP-nya baru di ruang tamu selfie. Dengan tidur cepret, deglek cepret, pindah ruang dapur, selfie di depan rak piring cepret, duduk di atas kompor bokongnya kobong itu gak kerasa. Kemudian orang di sekitar jarang dihiraukan, betul? Inilah orang di sekitar jarang dihiraukan. Jangankan istilahnya orang biasa, tetangga sendiri. Wong saya itu, saya di sini diundang ngaji ngotot seperti ini. Saat ini banyak yang HP-an sendiri, ada. Tahu aku orangnya, tenang, tahu orangnya, pakai kudung orangnya. Nah, pakai kerudung ya. Sekarang orangnya melototi saya. Ya, antara itu tiang ini sama itu ada orangnya. Gayanya benar jilbab saya gede. Masya Allah. Kemudian N, nongkrong di warkop yang sekarang sudah umum, betul? Itu bau wetah mulai bar maghrib sampai malam hari sampai subuh. Itu karena kopinya apa wifi-nya? Wifi. Sekarang jual kopi atau warkop ndak ada wifi-nya, laku nggak kira-kira? Ndak laku. Tapi kalau wifi-nya besar, mudah, kita itu sambung, ndak usah kopi, arang kau blender, kau beri gula pakai air, dia tidak terasa, terhipnotis dengan besarnya wifi, minum arang. Sampai seperti itu, dan hal itu yang terjadi, HP-nya seperti itu, akhirnya endingnya kita pasti akan rugi di dunia mungkin tidak seberapa, tapi rugi akhirat itulah selama-lamanya. Bapak Ibu harus ingat, akhirat kuncinya ada di dunia ini. Dunia ini merupakan kunci kesuksesan akhirat. Jika di dunia Anda dengan iman dan amal soleh menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, mengikuti syariat Rasulullah SAW, cinta Nabi dan menumbuhkan semangat seperti ibadahnya Nabi, insya Allah kita sekalian akan menjadi orang yang selamat. Tapi kalau dunia ini menjadi sesuatu yang Anda jauh dari Allah, maka kesempatan dunia ini akan menjadi kunci kesengsaraan sampeyan. Ingat, sengsara dan rugi di akhirat selama-lamanya tidak bisa kita ulang di kehidupan dunia lagi. Dunia ini sebentar. Ada ungkapan ulama begini, sebagai bentuk dunia ini sebentar. 100 tahun yang lalu yang ada di sini belum ada, betul enggak? Disangkas 100 tahun yang lalu yang hadir di sini semuanya belum ada. 100 tahun yang akan datang yang hadir di sini juga sudah tidak ada. Makanya di saat satu abad NU di Sidoarjo Jawa sana,
semua saya mengikuti. Tidak ada para penyambut orang-orang yang tampil bilang begini, mudah-mudahan yang sekarang ini kita hadir dalam rangka 1 abad NU di Gelora Sidoarjo sini nanti bisa bertemu kembali di abad NU yang kedua. Tidak ada, karena di abad kedua sudah ganti orang semuanya. Itulah kesebentaran dunia. Maka cukup dengan sekali dan sebentar ini kita tentukan akhirat. Gitu loh. Cukup pisan, tidak cukup juga pisan. Cukup pisan. Ada saya begini, tak jawab nih ya. Urip pisan, cukup pisan. Urip ning donya cukup. Sampeyan yang muni pisan ya. Urip cukup. Urip ning donya cukup. Ini syair yang ngarang saya. Tapi karena orang sini cerdas, makanya kalau saya baca dari depan, walaupun toh ndak ikut ngarang, pasti dapat meneruskan. Tak baleni ya, tak waca kok ngarep. Getun gak ono akhire, yaiku getun besok ning akhirate. Kepingin balik ning alam, tapi nyatane sopo sing marahi sampean? Bareng Mas Ijen. Bejane kang mlebu oleh ridane sing maha. Menapa Mas Ijen? Manggon suwarga keturutan apa? Ora pingin balik ning donya. Bareng urip cukup. Urip nang donya cukup. Sak teruse urip ning akhirat, urip tenanan. Kelap kelip wong kene kok yo apal. Sirahmu met. Memang wanita itu rata-rata di madu ndak mau, tapi lagu bojo loro apal kabeh. Jangankan lagunya, girirane apal. Elek gak percaya, telung dino telung dino iki mesti ana saya tahu dibaleni ya ana.